Selamat datang di Eksplorasi Mendalam kita. Kali ini kita akan bongkar sebuah dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, RPP ya namanya, untuk PJOK. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Betul, ini untuk kelas 5 SD atau MI di Indonesia, fokusnya spesifik nih ke permainan bola besar. Jadi kita lihat langsung RPP-nya ya, struktur sama isinya. Ya, sumbernya ya RPP itu sendiri. Nah, misi kita itu pengen ngerti gimana sih sekolah ngajarin dasar-dasar kayak sepak bola, voli, basket gitu. Tapi bukan cuma tekniknya doang ya. Bukan, justru itu gimana juga nanemin sikap sportif, kerjasama. Kan ini anak usia 10-11 tahun. Penting banget itu di usia segitu. Iya, kita mau lihat elemen kuncinya apa aja sih yang bikin belajar jadi efektif buat mereka. RPP ini sendiri dibagi jadi 3 pertemuan. Oh, jadi satu pertemuan satu cabang olahraga? Tepat, sepak bola, voli, terus basket. Oke, mari kita langsung selami aja. Oke. Nah, yang pertama kali kelihatan banget ya, itu tujuan pembelajarannya. Komprehensif banget. Maksudnya komprehensif gimana tuh? Jadi, nggak cuma soal fisik atau geraknya aja yang psikomotor itu, tapi bobotnya sama buat ngembangin sikap, afektifnya. Sikap, contohnya kayak apa? Yaitu tadi, sportivitas, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, terus menghargai temen. Itu semua masuk. Wah, banyak juga ya. Ditambah lagi ada target pengetahuan, kognitifnya. Anda sebagai siswa nih diharapkan bisa ngejelasin, sama nunjukin lah gitu variasi gerak dasarnya di tiap permainan. Oh, jadi nggak cuma bisa main, tapi juga ngerti konsepnya. Betul, itu dia. Yang keren di sini tuh gimana strukturnya secara sadar geser fokus. Bukan cuma ngajar OR, tapi ngembangin anak secara utuh lewat olahraga. Karakter dan konsepnya dapat langsung pas main. Menarik-menarik pendekatan utuh gitu ya. Nah, kalau prakteknya gimana? RPP ini metodenya gimana? Pendekatannya pakai pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam. Maksudnya? Artinya kita nggak cuma sentuh kulitnya aja, tapi mastiin konsepnya benar-benar paham. Nah, caranya lewat model permainan sama penemuan terbimbing. Oke, permainan dan penemuan terbimbing. Jadi bukan guru ngomong terus murid dengerin gitu aja ya? Bukan instruksi satu arah. Coba kita lihat contohnya. Pertemuan pertama sepak bola. Gimana tuh? Oke, Jadi setelah guru nunjukin caranya, fase mengamati itu, terus ada tanya jawab, menanya. Nah, Anda sebagai siswa langsung diajak mencoba, eksplorasi. langsung praktek ya. Iya, ada latihan nendang pasangan, terus giring bola lewatin cone gitu. Nah, puncaknya ini seru. Ada permainan modifikasi namanya tembak benteng. Tembak benteng. Kayak apa tuh? Jadi, Anda nendang bola buat nyenain benteng tim lawan, kayak gitu. Ah, oke. Nah, yang menarik dari permainan kayak tembak benteng ini ya, Gimana tuh? kuncinya itu gimana dia ngubah latihan teknis kayak akurasi nendang tadi jadi aktivitas yang seru gitu. Dan ada konteksnya langsung, kerjasama tim. Jadi belajar sambil main ya? Betul, ini inti dari penemuan terbimbing. Anda belajar dari pengalaman main itu, nemu sendiri caranya nendang yang pas gimana di situasi itu. Tentu ada arahan, ada feedback dari guru juga. Masuk akal. Nah, pas Anda main ini nih, tanpa sadar, Anda ngelatih berbagai variasi gerak dasar yang tadi disebut. Ada gerak lokomotor. Lari pindah tempat gitu. Iya, lari. Terus nom lokomotor, kayak membungkuk pas siap-siap. Dan yang pasti manipulatif. Nendang sama ngontrol bolanya. Cepat. RPP ini tuh mastiin semua aspek gerak itu kena. Diasah semua. Oke, pola yang sama berarti ada di voli sama basket juga dong? Kemungkinan besar begitu. Iya, bener. Kita lihat pas pertemuan bola voli, abis latihan passing bawah sama atas, ada permainan voli gembira. Voli gembira. Kok namanya gitu? Hehe, mungkin biar kesannya santai ya. Jadi aturannya sengaja diubah. Boleh nangkep bola dulu sebelum dioper. Oh, biar nggak langsung mati bolanya ya. Nah, itu dia. Biar permainan jalan lebih lama, jadi Anda punya lebih banyak kesempatan nyoba tekniknya. Suasananya juga jadi lebih rileks kan? Oke. Terus basket? Basket, habis latihan operan dada, chest pass, terus operan pantul, bounce pass, sama giring bola atau dribble, ada permainan rebut wilayah. Rebut wilayah. Fokusnya apa nih? Ini fokus banget ke kerja sama tim. Jadi gimana caranya ngelakuin operan beruntun buat nguasain area tertentu. Wah, keren ya.
Jadi nggak cuma skill individu, tapi langsung ke strategi tim kecil gitu. Iya. Nah, sekarang kita kaitin lagi nih ke tujuan awal tadi. Penilaiannya gimana? Nah, ini juga penting. Penilaiannya itu dirancang berlapis, buat nangkep perkembangan utuh Anda tadi. Berlapis maksudnya? Ya, jadi nggak cuma nilai Anda bisa atau nggak ngelakuin gerakannya. Itu kan penilaian keterampilan atau psikomotor. Yang pakai lembar observasi gitu ya, checklist-checklist. Betul, pakai rubrik yang jelas. Misalnya, nilai dribble itu lihat kontrol bolanya gimana, pandangan matanya kemana. Tapi, Tapi ada lagi, ada penilaian sikap. Ini diobservasi guru, pakai catatan harian gitu. Nyatet perilaku spesifik. contohnya? Misalnya, pas main rebut wilayah tadi, Anda inisiatif nggak kerja sama teman. Itu dicatat. Oh gitu ya, terus Terus ada juga penilaian pengetahuan. Bisa lisan, bisa tulisan singkat. ngetes pemahamannya ya. Iya. Pertanyaan simple aja misalnya, kenapa sih dribble bola basket itu enaknya pakai ujung jari bukan telapak tangan? Oke. Jadi benar-benar 360 derajat ya penilaiannya. Keterampilan, sikap, pengetahuan. Betul, ini nunjukin komitmen buat nilai semua dimensi belajar, nggak cuma fisiknya aja. Sip. Kita udah lihat tujuannya, metodenya, permainannya, penilaiannya. Kayaknya udah lengkap nih ya. Tunggu dulu, ada satu lagi elemen penting yang, kayaknya ngikat ini semua. Oh ya, apa tuh? Sesi refleksi di akhir tiap pertemuan. Ah ya, refleksi, benar juga. Dan ini penting, refleksinya itu nggak cuma buat Anda sebagai siswa loh. Maksudnya? Ya, siswa kan ditanya misalnya gerakan mana yang paling susah atau gimana rasanya kerjasama tadi. Tapi, gurunya juga ikut refleksi. Guru diajak mikirin lagi pembelajarannya tadi gimana. Oh, jadi guru evaluasi diri sendiri juga. Iya. Pertanyaannya kayak, apakah semua siswa tadi aktif? Ada kesulitan apa aja yang muncul? Waktunya efektif nggak ya? Ini nunjukin proses belajarnya tuh hidup, dinamis, terus diperbaiki. Keren banget sih ini, jadi bukan cuma ngajar terus selesai ya. Tepat sekali. Sesi refleksi itu negesin kalau RPP ini tuh bukan cuma, resep teknis ngajar olahraga. Ini tuh kerangka kerja, terstruktur tapi cerdas. Kerangka kerja yang gimana? Yang manfaatin permainan sama eksplorasi terbimbing tadi buat bangun 3 hal penting. Literasi gerak, pemahaman konsep, plus karakter positif. Sportivitas, kerjasama. Jadi ini fondasi yang kuat ya? Banget. Gak cuma buat olahraga, tapi buat belajar secara umum. Nah, ini jadi muncul pertanyaan penting sih. Pertanyaan apa tuh? Gimana caranya kita bisa ngerancang pengalaman belajar yang seefektif ini di bidang lain? Nah, itu dia. Itu yang bawa kita ke pemikiran penutup buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh pikirin. Kita udah lihat betapa detailnya, betapa terstrukturnya perencanaan buat ngajarin hal dasar ke anak kelas 5. Gerakan kompleks dipecah-pecah. Pakai permainan yang dimodif biar relevan, biar seru. Terus nekenin pentingnya refleksi. Buat yang belajar, buat yang ngajar juga. Iya, prinsip-prinsip intinya itu kuat banget. Nah, pertanyaannya, gimana prinsip-prinsip inti tadi, mecah masalah, bikin relevan, pakai eksplorasi, refleksi, bisa Anda adaptasi? Dalam konteks apa aja ya? Ya, mungkin pas Anda sendiri lagi pusing belajar hal baru. Atau pas Anda coba bantu orang lain ngerti sesuatu. Nggak pedulilah pelajarannya apa, usianya berapa. Betul, betul. Itu dia, sebuah pertanyaan buat Anda bawa pulang, buat Anda renungkan lebih lanjut.